Halo semuanya. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang integral tertentu dan integral tak wajar. Kita akan langsung masuk saja ke dalam materi. Yang pertama itu adalah pengertian integral tertentu dan pengertian integral tak wajar. Pengertian integral tertentu atau definite integral adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan yang disebut sebagai batas atas dan batas bawah. Adapun pengoperasian integral tentu sama saja dengan integral tak tentu. Hanya saja nilai A dan B disubstitusikan dalam fungsi hasil integral sebagai berikut. Integral batas atas B, batas bawah A dari fx dx sama dengan fx dengan batas atas B, batas bawah A sama dengan fb dikurang fa. Pengertian integral tak wajar adalah limit dari integral tertentu dengan batas pengintegralan mendekati bilangan real tertentu, tak hingga, min tak hingga, atau gabungan dari beberapa di antaranya. Integral tak wajar dinotasikan sebagai integral tentu, namun dengan batas pengintegralan tak hingga. Dengan kata lain, integral tak wajar adalah limit dengan bentuk yang pertama, limit B mendekati tak hingga dari integral dengan batas atas B dan batas bawah A dari fx dx. Yang kedua, limit A mendekati min tak hingga dari integral dengan batas atas B dan batas bawah A dari fx dx. Atau yang pertama, limit C mendekati B dari arah kiri integral dengan batas atas C dan batas bawah A dari fx dx. Dan yang kedua, limit C mendekati A dari arah kanan dari integral dengan batas atas B dan batas bawah C dari fx dx. Integral tentu memiliki beberapa sifat yang dapat membantu mempermudah proses penyelesaian perhitungan integral. Terdapat 7 sifat integral tentu yaitu sebagai berikut. Sifat yang pertama yaitu sifat anti turunan. Rumusnya adalah integral fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A sama dengan fx pada batas A sampai B, yaitu f kali B dikurangi f kali A. Pada sifat ini, nilai integral dapat diperoleh dengan cara mencari nilai fungsi pada batas atas, kemudian dikurangi dengan nilai fungsi pada batas bawah. Sifat yang kedua yaitu sifat pertukaran batas. Rumusnya adalah integral fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A sama dengan negatif integral fx dx dengan batas atas A dan batas bawah B. Artinya, apabila batas atas dan batas bawah ditukar, maka hasil integral dapat berubah menjadi negatif. Sifat yang ketiga yaitu sifat batas sama. Rumusnya adalah integral fx dx dengan batas atas A dan batas bawah A sama dengan 0. Hal ini terjadi karena tidak terdapat interval atau daerah yang dihitung. Sifat yang keempat yaitu sifat konstanta. Rumusnya adalah integral c dx dengan batas atas B dan batas bawah A sama dengan C dikali B dikurangi A. Pada sifat ini, konstanta dapat langsung dikalikan dengan panjang interval. Sifat yang kelima yaitu sifat konstanta pengali. Rumusnya adalah integral C dikali fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A sama dengan C dikali integral fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Artinya, konstanta yang berada di dalam integral dapat dikeluarkan dari integral. Sifat yang keenam yaitu sifat penjumlahan dan pengurangan. Rumusnya adalah integral fx ditambah atau dikurang gx dx dengan batas atas B dan batas bawah A sama dengan integral fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A ditambah atau dikurang integral gx dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Pada sifat ini, integral dari gabungan fungsi dapat dipisahkan menjadi beberapa integral. Sifat yang ketujuh yaitu sifat pemisah interval. Rumusnya adalah integral fx dx dengan batas atas C dan batas bawah A sama dengan integral fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A ditambah integral fx dx dengan batas atas C dan batas bawah B. Artinya, suatu interval integral dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Di sini, saya akan menjelaskan 3 contoh dari 3 bentuk pertama dalam sifat integral tentu. Nah, bentuk yang pertama ini adalah fx adalah anti turunan
dari fx. Nah, maksudnya adalah integral dengan batas atas b dan batas bawah a dari fx dx itu akan sama dengan integral, hasil integral gitu ya dari fx ini dengan batas atas b dan batas bawah a sama dengan fb dikurang fa. Di sini kita diberikan sebuah soal di mana ada integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 1 dari 4x dx. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengintegralkan si 4x dx terlebih dahulu. Kita melakukan langkah ini terlebih dahulu ya, dengan mengintegralkan si 4x dx terlebih dahulu. Nah, integral dari 4x dx itu adalah sama dengan kita menggunakan teknik pengintegralan yaitu 4 per, kita lihat di sini x-nya pangkatnya adalah 1. Maka 4 per 1 ditambah 1, x pangkat 1 ditambah 1, dengan batasnya dimasukin dengan batas atas b, batas atasnya adalah 3, dan batas bawahnya adalah 1. Nah, setelah itu, kita hasilin dulu ini integralnya. Maka hasilnya adalah 4 per 2 x pangkat 2 dari di sini batasnya adalah batas atas 3 dan batas bawah 1. Nah, kemudian hasilnya adalah 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi 2x kuadrat. Dengan batasnya jangan lupa batas atasnya 3 dan batas bawahnya 1. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita bisa masuk ke tahap ini, yaitu kita mensubstitusikan batas atas B dan batas bawah A. Nah, maka batasan ini kita substitusikan ke dalam X-nya. Maka akan menghasilkan sama dengan 2 dikali dengan batas atasnya dulu. Batas atasnya adalah 3, pangkat 2 karena X-nya kuadrat ya, jadi pangkat 2, dikurang dengan yang batas bawahnya. Batas bawahnya adalah 1, berarti 2 dikali 1 kuadrat. Nah, di sini akan menghasilkan sama dengan 2 dikali dengan 9 dikurang 2 dikali 1. Nah, 2 dikali 9 itu adalah 18 dikurang 2 dikali 1 adalah 2. Nah, maka hasilnya adalah 18 dikurang 2, hasilnya adalah 16. Nah, jadi hasil integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 1 dari 4x dx itu adalah 16. Selanjutnya, pada bentuk kedua dari sifat integral tentu di sini adalah jika a lebih besar dari b, maka integral dengan batas atas b dan batas bawah a dari fx dx akan sama dengan minus, di sini ya, minus dari integral, di sini batasnya dibalik ya teman-teman. Jadi yang batas bawahnya itu jadi batas atas dan batas atasnya itu jadi batas bawah dari fx dx. Nah, biar lebih gampang untuk mencernanya, kita akan langsung masuk saja ke contoh soalnya. Di sini diberikan soal integral dengan batas atasnya 0 dan batas bawahnya 2 dari 2x dx. Nah, di sini terlihat jelas bahwa a-nya itu lebih besar dari b, yaitu 2-nya lebih besar dari 0. Nah, maka cara pengerjaannya adalah di sini kita tulis sama dengan minus integral. Dibalik batasnya, jadi yang kita tulis adalah batas bawahnya dulu, baru batas atas. Berarti di sininya di atas adalah 2 dan di bawah adalah 0, jadi ditukar dari 2x dx. Nah, ini akan sama dengan cara pengerjaannya adalah sama seperti pada soal sebelumnya. Kita perlu mengintegralkan dulu si 2x dx-nya ini. Nah, jadi di sini menjadi sama dengan minus, kita kasih kurung biar nggak keliru, 2x dx kita integralkan dulu. Jadi 2 per x-nya di sini pangkatnya 1 ya teman-teman. Jadi 2 per 1 ditambah 1, x pangkat 1 ditambah 1. Jangan lupa batasnya juga ditulis. Di sini batasnya yang sudah dibalik ya teman-teman. Jadi batas bawahnya dulu. Jadi batas bawahnya adalah 2 dan batas atasnya adalah 0. Jangan lupa dikasih kurung tutup. Nah, kemudian kita kerjakan dulu
pengintegralan dari 2x dx-nya, maka di sini akan sama dengan minus 2 per 1 ditambah 1 itu 2 ya. 2 per 2 x pangkat 2. Sini batasnya juga ditulis lagi, batas bawahnya 2 dan batas atasnya adalah 0. Nah, maka di sini kita ketahui 2 per 2 itu adalah 1 ya teman-teman. Jadi sama dengan minus, karena 1 jadi kita nggak perlu tulis ya. Jadi kita tulis aja x kuadrat dengan batasnya, batas bawahnya adalah 2 dan batas atasnya adalah 0. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, maka kita hanya perlu mensubstitusikan lagi seperti pada soal sebelumnya, sama kita substitusikan si batas atas dan batas bawahnya yang sudah dibalik tadi itu ke dalam x. Begitu. Jadi, di sini akan sama dengan minus, kita substitusikan dulu 2 kuadrat karena x-nya kuadrat, jadi kita tulis 2 kuadrat dikurang dengan 0 kuadrat. Nah, kita tinggal hasilkan dari sini. Jadi sama dengan minus 4 dikurang 0. 4 dikurang 0 adalah 4 ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah minus 4. Jadi hasil dari integral dengan batas atasnya 0 dan batas bawahnya 2 dari 2x dx itu adalah minus 4. Selanjutnya, pada bentuk ketiga dari sifat integral tentu, yaitu jika fa ada sama, maka di sini sama itu maksudnya adalah batasnya sama ya teman-teman. Jadi, ketika ada sebuah integral dengan batas atas dan batas bawahnya sama-sama A gitu atau sama-sama angka yang sama dari fx dx, itu hasilnya adalah 0. Nah, di sini kita buktikan dengan sebuah pengerjaan soal. Di sini diberikan soal integral dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya juga 2 dari 2x dx. Nah, cara pengerjaannya adalah sama seperti soal sebelumnya, kita perlu mengintegralkan dulu si 2x dx-nya ya teman-teman. Jadi, sama seperti pada soal sebelumnya, integral dari 2x dx kita kerjakan dulu 2 per, karena x pangkatnya 1, maka 2 per 1 ditambah 1 dari x 1 ditambah 1. Jangan lupa untuk menuliskan batas atas dan batas bawahnya di sini sama-sama 2. Nah, kemudian setelah itu kita kerjakan pengintegralannya, maka jadi 2 per 2 x pangkat 2 dengan batas atasnya adalah 2 dan batas bawahnya adalah 2. Nah, karena 2 per 2 itu adalah 1, maka kita gak perlu tulis, jadi kita hanya tulis x pangkat 2-nya saja. Dan batasnya juga jangan lupa ditulis ya teman-teman. Batas atasnya 2 dan batas bawahnya juga 2. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, kita tinggal mensubstitusikan lagi seperti pada soal-soal sebelumnya. Kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya ini ke dalam si x-nya. Nah, maka hasilnya akan menjadi sini sama dengan 2, karena x pangkat 2, jadi kita tulis 2 pangkat 2 dikurang dengan 2 pangkat 2, karena batas atas dan batas bawahnya itu sama-sama 2. Jadi di sini juga kita tulis batas atasnya 2 dan batas bawahnya juga 2. Begitu. Nah, jadi di sini akan sama dengan 2 pangkat 2 adalah 4 dikurang 2 pangkat 2 juga 4. Jadi hasilnya adalah 4 dikurang 4 itu adalah 0. Jadi terbukti ya teman-teman, untuk bentuk yang jika batasnya itu adalah sama, maka hasil integralnya adalah 0. Selanjutnya ada sifat integral tak wajar, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah integral tak wajar dengan integran diskontinu dan integral tak wajar dengan batas tak hingga.
Nah, di sini saya akan membahas tentang integral tak wajar dengan integran diskontinu terlebih dahulu. Itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, fx kontinu di a, b dan tidak kontinu di x sama dengan b, maka integral dengan batas atas b dan batas bawah a dari fx dx akan sama dengan limit t mendekati b dari arah kiri dari integral dengan batas atas t dan batas bawah a dari fx dx. Kemudian yang kedua, fx kontinu di a, b dan tidak kontinu di x sama dengan a, maka integral dengan batas atas b dan batas bawah a dari fx dx akan sama dengan limit t mendekati a dari arah kanan dari integral dengan batas atas b dan batas bawah t dari fx dx. Kemudian yang ketiga, fx kontinu di a, c atau c, b dan tidak kontinu di x sama dengan c, maka integral dengan batas atas b dan batas bawah a dari fx dx akan sama dengan limit t mendekati b dari arah kiri dari integral dengan batas atas t dan batas bawah a dari fx dx ditambah dengan limit t mendekati a dari arah kanan dari integral dengan batas atas b dan batas bawah t dari fx dx. Yang kedua adalah integral tak wajar dengan batas tak hingga terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah integral tak wajar dengan batas atas x sama dengan tak hingga, yaitu integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah a dari fx dx akan sama dengan limit t mendekati tak hingga dari integral dengan batas atas t dan batas bawah a dari fx dx. Kemudian yang kedua adalah integral tak wajar dengan batas bawah di x sama dengan minus tak hingga, yaitu integral dengan batas atas a dan batas bawah minus tak hingga dari fx dx akan sama dengan limit t mendekati minus tak hingga dari integral dengan batas atas a dan batas bawah t dari fx dx. Kemudian yang ketiga adalah integral tak wajar dengan batas atas x sama dengan tak hingga dan batas bawah di x sama dengan minus tak hingga, yaitu integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah minus tak hingga dari fx dx akan sama dengan integral dengan batas atas a dan batas bawah minus tak hingga dari fx dx ditambah dengan integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah a dari fx dx akan menghasilkan limit t mendekati minus tak hingga dari integral dengan batas atas a dan batas bawah t dari fx dx ditambah dengan limit t mendekati tak hingga dari integral dengan batas atas t dan batas bawah a dari fx dx. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari sifat integral tak wajar, tetapi di sini saya akan menjelaskan hanya satu contoh dari kedua sifat integral tak wajar. Nah, di sini sifat yang pertama itu adalah integral tak wajar dengan integran diskontinu, bentuk yang pertama. Nah, di bentuk yang pertama itu bunyinya adalah fx kontinu di kurung siku a, b kurung biasa dan tidak kontinu di x sama dengan b. Maka integral dengan batas atas b dan batas bawah a dari fx dx akan sama dengan limit t mendekati b dari arah kiri dari integral dengan batas atas t dan batas bawahnya a dari fx dx. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Di sini diberikan sebuah soal yaitu integral dengan batas atasnya 4 dan batas bawahnya 0 dari dx per akar 4 min x. Nah, ini bentuk soalnya berbeda dengan integral tentu ya teman-teman. Nah, untuk pengerjaannya di sini diketahui bahwa fx itu tidak kontinu di batas atas x sama dengan 4. Nih ya, bahwa dia tidak kontinu di x sama dengan b, maka dia juga tidak kontinu di x sama dengan 4. Sehingga untuk penyelesaiannya adalah di sini kita tulis sama dengan limit t mendekati b dari arah kiri, berarti t mendekati 4 dari arah kiri integral batas atas t dan batas bawah adalah a-nya adalah 0 dari dx per akar 4 min x.
Nah, maka penyelesaiannya menjadi di sini di bawahnya limit dari T mendekati 4 dari arah kiri. Di sini udah bentuknya bukan integral lagi, jadi kita kerjakan integral dari ini ya teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan integral ini kita menggunakan cara permisalan ya teman-teman, yang permisalan U dan DU. Begitu. Jadi di sini kita misalkan U-nya itu adalah 4 min X, maka DU-nya itu adalah min DX. Nah, maka DX-nya adalah minus DU. Begitu. Nah, kita selesaikan pengerjaan integralnya di sebelah kanan aja ya teman-teman. Integral dx itu tadi adalah minus du per akar u. Nah, maka di sini akan menjadi sama dengan integral minus 1 per akar u du. Bisa begitu ya teman-teman bentuknya. Nah, kemudian minusnya bisa kita keluarin ya teman-teman. Jadi minus integral dari 1 per akar U ini kita rubah bentuknya menjadi pangkat, menjadi U pangkat setengah. U pangkat 1 per 2. 1 per U pangkat 1 per 2 DU. Nah, kemudian di sini kita selesaikan lagi di sebelahnya sama dengan minus integral dari si U-nya ini kita naikkan ke atas ya teman-teman. Jadi bentuknya adalah U pangkat minus 1 per 2 DU. Nah, maka kita sudah bisa menyelesaikan bentuk ini ya teman-teman. Sehingga nanti hasilnya adalah di sini sama dengan minus, kita kasih kurung aja, 1 per, di sini pangkatnya itu adalah min setengah ya teman-teman. Berarti 1 per minus 1 per 2 ditambah 1 U pangkat minus setengah ditambah 1 plus C. Di sini jangan lupa kasih kurung tutup ya teman-teman. Nah, maka hasilnya akan sama dengan minus 1 per min setengah plus 1. Min setengah ditambah 1 itu hasilnya adalah setengah ya teman-teman. Berarti ini kita tulis setengah U pangkat setengah plus C. Nah, maka di sini 1 dibagi 1 per 2 hasilnya itu adalah minus 2 U pangkat setengah plus C plus C. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa substitusikan U-nya ini ke dalam sini. Nah, maka hasilnya akan menjadi dari integral ini, hasilnya akan menjadi U-nya itu kita ganti ya teman-teman. Nih U-nya itu kita ganti, U yang di garis merah ini kita ganti sama yang di atas ini. Jadi U pangkat setengah, berarti U-nya itu adalah 4 min X pangkat setengah plus C. Nah, maka pangkat setengahnya ini bisa kita rubah menjadi bentuk akar, menjadi minus 2 akar dari 4 min X plus C. Nah, nanti ketika sudah dimasukkan ke dalam sini, ketika ini dimasukkan ke dalam sini, plus C-nya ini tidak lagi ngikut teman-teman. Dia tidak lagi ngikut, begitu. Jadi, ketika dimasukkan ke sini, bentuknya hanya minus 2 akar 4 min X saja. Begitu. Jangan lupa batasnya juga ditulis ya teman-teman. Di sini batas atasnya adalah T dan batas bawahnya adalah 0. Maka di sini juga batas atasnya T, batas bawahnya 0.
Nah, ketika bentuknya sudah seperti ini, maka kita tinggal mensubstitusikan lagi, sama seperti soal sebelumnya, kita tinggal mensubstitusikan batas atas dan batas bawahnya ini ke dalam X, begitu. Nah, maka di sini hasilnya akan sama dengan limit T mendekati 4 dari arah kiri minus 2 akar 4 min T ditambah 2 akar, ini aku hapus saja ya teman-teman, akar 4 minus 0, tutupnya jangan lupa teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita tinggal mengerjakan saja. Di sini kita hanya perlu mengubah T-nya saja menjadi ini 4 dari arah kiri. Nah, maka di sini sama dengan, kita langsung aja teman-teman, gak usah ditulis lagi limitnya karena kita sudah mensubstitusikan si T-nya ini. Minus 2 akar 4 min 4. Kenapa 4 min 4? Karena dia 4-nya dari arah kiri. Begitu, jadi 4-nya ini paling deket itu dengan 4,0 begitu istilahnya. Jadi dia dari arah kiri gitu. Ditambah 2 akar 4. Karena 4 dikurang 0 tetap 4 ya teman-teman. Nah, kenapa ini adalah plus bukan minus? Karena ketika minus ketemu minus, kan di sini hasilnya minus ya teman-teman. Yang ini kan hasilnya minus. Nah, ketika minus ketemu minus 2, hasilnya adalah positif. Begitu teman-teman. Nah, kita langsung lanjut di bawah sini. Nah, ketika bentuknya sudah seperti ini, maka minus 2 akar 0 ditambah 2 akar 4 itu adalah 2 ya teman-teman. Nah, maka hasilnya adalah minus 2 dikali 0 ditambah 4. Karena akar 0 itu tetap 0 ya teman-teman. Dan 2 dikali 2 itu adalah 4. Nah, maka di sini sama dengan 0 ditambah 4, yaitu 4. Jadi, hasil integral dari integral dengan batas atas 4 dan batas bawahnya 0 dari dx per akar 4 min x, hasilnya adalah 4. Nah, pada soal ini bentuknya sangat berbeda dengan soal-soal yang kita kerjakan sebelumnya, dimana kita sudah mengerjakan soal dari sifat integral tentu dan sifat integral tak wajar. Yang pertama itu adalah integral tak wajar dengan integran diskontinu. Nah, pada kali ini kita akan mengerjakan dengan batas tak hingga. Dan di sini terlihat jelas bahwa batas atasnya itu adalah x sama dengan tak hingga. Nah, rumusnya itu berbunyi integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah a dari fx dx akan sama dengan limit t mendekati tak hingga dari integral dengan batas atas t dan batas bawah a dari fx dx. Nah, jadi kita tidak bisa langsung memasukkan nilai tak hingga ke dalam perhitungan integral biasa karena tak hingga itu bukan angka tetap. Jadi kita ganti simbol tak hingga itu dengan variabel sementara, misalnya t yang di sini ya teman-teman. Jadi tak hingga ini kita ganti dengan T begitu agar perhitungannya lebih mudah. Nah, kita hitung luasnya sampai T, lalu kita bayangkan T itu terus membesar sampai tak hingga menggunakan limit, teman-teman. Begitu. Nah, kita langsung masuk saja ke soalnya. Nah, di sini kita diberikan soal yaitu integral dengan batas atasnya tak hingga dan batas bawahnya 0 dari dx per x kuadrat plus 4. Nah, di sini kita perlu mengingat ya teman-teman pada rumus integral di mana ada sebuah integral 1 per x kuadrat plus a kuadrat dx itu akan sama dengan 1 per a arc tangen x per a plus c. Nah, jadi bentuk ini itu sama ya teman-teman dengan bentuk ini. Bedanya dia dx-nya langsung dikalikan
dengan 1. Jadi dx-nya dia beradanya di atas ini teman-teman. Begitu. Nah, langsung aja kita kerjakan soal ini. Di bawahnya, maka ini akan sama dengan limit T mendekati tak hingga dari integral dengan batas atasnya T dan batas bawahnya adalah 0 dari dx per x kuadrat plus 4. Nah, cara pengerjaannya sama seperti pada soal-soal sebelumnya teman-teman. Jadi kita perlu mengintegralkan soalnya terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Nah, maka di sini akan menjadi sama dengan, kita langsung masukkan ke dalam sini ya teman-teman. Maka limit T mendekati tak hingga dari, nah kita udah nggak pakai bentuk integral lagi karena kita sudah menyelesaikan ini. Maka bentuknya akan menjadi 1/2. Nah, kenapa 1/2? Karena kita lihat di sini soalnya adalah a kuadrat. Nah, sedangkan di sini adalah 4. Nah, maka 4 itu sama dengan 2 kuadrat. Begitu teman-teman. Jadi kita pakai a-nya itu adalah 2. Nah, maka 1/2 arctangen x/2 plus c-nya nggak perlu ngikut teman-teman karena sudah dimasukkan ke dalam bentuk limit seperti ini. Nah, batasnya jangan lupa ngikut ya teman-teman, seperti pada soal-soal sebelumnya. Di sini batas atasnya adalah t dan batas bawahnya adalah 0. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, maka sama seperti pada soal-soal sebelumnya, kita mensubstitusikan batas-batasnya ini ke dalam X, sehingga bentuknya akan menjadi, di sini aja teman-teman, sama dengan limit T mendekati tak hingga dari setengah arctangen. Nah, si X-nya ini kita ganti dengan batas ya teman-teman. Kita ganti dulu dengan batas atasnya yaitu T. Maka di sini kita tulis T/2 arctangen T/2 dikurang dengan 1/2 dari arctangen. Kita ganti dengan batas yang bawah. Batas bawahnya itu adalah 0. Maka arctangen 0/2. Nah, batasnya sudah tidak lagi ngikut seperti ini karena di sini kita sudah masukkan batas-batasnya ke dalam X, begitu teman-teman. Sehingga di sini kita bisa tulis limit T mendekati tak hingga dari 1/2 arctangen T/2 dikurang dengan 1/2 arctangen 0, karena 0/2 itu hasilnya adalah 0. Nah, maka akan sama dengan di sini kita tinggal substitusikan si T-nya ini ya teman-teman ke dalam bentuk yang sudah kita cari tadi. Jadi kita tidak perlu memakai limit lagi, maka kita langsung di sini 1/2 dari arctangen T/2. Nah, di sini untuk arctangen T/2 ini saat T menuju tak hingga, bayangkan grafik arctangen itu saat X semakin besar, maka nilai dari arctangen akan mendekati pi/2. Begitu. Jadi di sini tertulisnya adalah setengah dikali pi/2 dikurang dengan setengah dari arctangen 0. Nah, arctangen 0 ini itu hasilnya adalah 0. Jadi setengah dikali 0. Nah, sehingga hasilnya akan sama dengan setengah dikali pi/2, yaitu pi/4. Nah, dikurang setengah dikali 0. Nah, karena setengah dikali 0 itu adalah 0, maka di sini nggak perlu ditulis ya teman-teman. Sehingga hasil dari integral, di sini kita lihat, sehingga hasil dari integral dengan batas atasnya tak hingga dan batas bawahnya 0 dari dx per x kuadrat plus 4 itu hasilnya adalah pi/2.
4.